ये कैसी तेरी ख्वाब Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan diberikan rizki yang melimpah. Seperti biasa, kali ini Quotes Film akan mengulas film dari negeri Hindustan yang dirilis pada tahun 2019 dengan judul Bharat. Film ini dibintangi oleh Salman Khan dan Katrina Kaif dan mengisahkan perjalanan hidup seorang pria bernama Bharat yang menanti kepulangan ayah dan adik perempuannya setelah peristiwa pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947. Dalam film ini juga mengisahkan petualangan asmara antara Salman Khan dan Katrina Kaif yang menikah setelah 20 tahun hidup dalam satu rumah. Oke sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan makelar proyek pembuatan mal bersama calon investor yang menemui Bharat untuk negosiasi pembelian toko miliknya. Namun bukannya sambutan hangat yang mereka terima, melainkan pelajaran dari Bharat agar mereka tak memaksa Bharat untuk menjual tokonya lagi. Karena hal itu seketika mereka pun lari ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Bharat. Setibanya di rumah, cucu Bharat yang mengucapkan ulang tahun kepadanya karena hari itu adalah ulang tahun Bharat. Dan tiba-tiba Bu Bos yang diperankan oleh Katrina Kaif datang dengan menabrak pedagang bunga yang ada di depan rumahnya. Di malam harinya, Bharat menyatakan keinginan merayakan ulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya dengan memotong kue sambil berlari di sepanjang kereta berjalan di stasiun. Esok harinya, rombongan keluarga besar Bharat pun berangkat ke stasiun. Kemudian salah satu cucunya menanyakan kenapa kakeknya setiap ulang tahun selalu datang kemari. Lalu Bharat pun menceritakan kisah masa lalunya. Saat itu Bharat kecil tengah bermain kelereng bersama teman-teman sekolahnya dan tak sengaja kelereng itu masuk ke ruang guru. Bharat dan teman-temannya berniat mengambil diam-diam, justru malah mendengar hal buruk. Mendengar itu seketika Bharat bergegas menyusul ayahnya yang ada di stasiun dan Bharat memberitahukan kabar tersebut. Ayahnya pun langsung menenangkan Bharat dan menyuruh Bharat untuk membunyikan bel tanda kereta tiba. Betapa terkejutnya Bharat ketika gerbong berisi penuh dengan mayat. Saat ia masuk gerbong, pemandangan di dalam sangat mengenaskan. Kemudian Bharat dan keluarganya berkemas untuk meninggalkan Pakistan menuju India. Setelah itu stasiun sudah berubah menjadi lautan manusia. Semua berjuang untuk menyelamatkan diri. Ketika Bharat akan menaiki kereta dengan menggendong Gudia, tak sengaja Gudia jatuh di antara lautan manusia. Lalu ayah Bharat turun mencari Gudia, dan ayahnya hanya berpesan pada Bharat untuk mendatangi toko Gautamun menemui bibinya. Dengan memberikan jam tangannya, ayah Bharat berkata akan menyusulnya di toko tersebut bersama Gudia. Selain itu, Bharat juga diminta berjanji untuk selalu menjaga keluarganya, dan akhirnya kereta pun melaju. के पास एक पूरा गांव जला दिया। अरे हिंदुओं के लिए ये जगह महफूज नहीं। बोल रहे थे कि हालात बहुत खराब है, जो भी हिंदू यहाँ रहेगा उसे काट डालेंगे। अंदर बच जा। चलो जल्दी करो। भारत को पकड़ के रख गुड़िया, छोड़ मत। हाथ छोड़ना मत। कस के हाथ पकड़। ध्यान से सुन, जब तक मैं वापस नहीं आता याद रख, हिजरा शिरस्टोर, मैं आऊंगा। 2 minggu setelah peristiwa 1947, Bharat dan ibunya beserta 2 adiknya mengunjungi toko Gautamun.
Karena hidup yang sangat miskin, Barat kecil mengambil alih tugas ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Di tempat pengungsian itulah ia mengenal Vilaiti. Mereka berdua bekerja keras bersama hingga suatu ketika mereka mendaftar di sirkus jalanan. Di mana seiring berjalannya waktu, sirkus jalanan tersebut menjadi sirkus terbesar di India Utara dan Barat remaja telah menjadi bintang dalam sirkus tersebut. Bersama Radha, partner kerjanya, ia kerap menampilkan atraksi-atraksi berbahaya. Selain itu, Barat juga menampilkan atraksi roda gila di mana dengan motornya ia berkeliling pada silinder berbentuk tabung yang kemudian terbuat dari papan kayu. Namun suatu ketika terjadi peristiwa tidak mengenakan. Kala itu seluruh pemain sirkus tengah menghibur penonton dengan lagu dan tarian termasuk Barat. Di waktu yang sama, sekelompok pemuda menyelinap masuk arena roda gila dan mencoba motor Barat. Tiba-tiba terdengar sesuatu terjatuh yang mengakibatkan musik berhenti. Barat beserta yang lain mengecek sumber suara dan menemukan seorang pemuda tergeletak dengan posisi tertimpa motor Barat. Pemuda itu dinyatakan patah tulang, dan hal tersebut membuat Barat berhenti dari sirkus karena khawatir atraksi-atraksi berbahayanya itu ditiru oleh pemuda-pemuda yang terkesan dengan aksinya. Padahal aksi tersebut harus dilakukan oleh yang berpengalaman. Akhirnya malam itu juga setelah berbicara dengan Radha dan Vilaiti, Barat resmi keluar dari sirkus. Pada tahun 1964, setelah melewati antre panjang bermil-mil untuk melamar pekerjaan, diterimalah Barat dan Vilaiti pada sebuah tambang minyak Timur Tengah. Itulah awal mula Barat bertemu Kumud Raina, calon atasan yang ia panggil Bu Bos. Setelah melalui tes fisik dan medis, berangkatlah mereka ke Timur Tengah dan mulai bekerja di sana. Begitu juga dengan Bu Bos yang turut mengawasi pekerjaan di sana. Suatu hari terjadilah konflik di tempat kerja karena adanya diskriminasi di mana pekerja Eropa mendapat jatah makan layak dan tidak pernah kurang, sedangkan jatah makan Barat dan yang lainnya selalu habis. Hal itu menyebabkan Barat menghadap pengawas dan menyampaikan keluhannya. Pada akhirnya sang pengawas bisa memahami dan esokan harinya tidak ada lagi ketimpangan jatah makan di lapangan. Namun tiba-tiba Bu Bos datang menghampiri Barat, menegurnya karena telah berani berkata kepada perwira senior. Lalu Barat menjawab, ia hanya ingin mengatakan apa yang ia rasakan. Seketika Bu Bos menimpali, kapan dia akan mengatakan perasaan yang sebenarnya. Menyadari telah kelepasan, berkata Bu Bos pun berlalu meninggalkan Barat yang masih penuh tanda tanya atas apa yang baru saja ia katakan. Malam harinya, teman-teman Barat mengirim Barat yang dalam kondisi mabuk untuk merayu Bu Bos terkait dengan perayaan di Luel esok hari. Namun di luar dugaan, Barat justru menyatakan perasaannya kepada Bu Bos. Esok harinya, acara di Luel pun berjalan dengan meriah dan semakin mendekatkan hubungan Barat dengan Bu Bos. बन जा तू मेरी आरज़ू ये कैसी तेरी ख्वाब तू बन जा तू मेरी ओ मिठी मिठी. Suatu malam, Barat meminta izin untuk pindah kerja bersama timnya di terowongan pipa gas karena gaji di sana 3 kali lipat. Bu Bos sudah berusaha mencegah karena risiko kerja juga tinggi. Tapi Barat dan tim sudah bertekad dan kini mereka pun bekerja di terowongan pipa gas. Mulanya pekerjaan berjalan lancar hingga pada hari ke-21 terjadi gempa bumi tak terkendali yang menyebabkan pekerja terowongan harus dievakuasi dan beberapa orang lainnya masih terjebak di terowongan. Kabar tersebut terdengar oleh Bu Bos dan Bu Bos bergegas menuju lokasi tersebut. Semua orang menanti keajaiban berharap beberapa yang masih tersisa di bawah dapat terselamatkan. Tapi mengingat ledakan pipa gas bawah tanah begitu hebat, rasanya kecil kemungkinannya ada yang selamat. Namun ketika semua orang hampir putus asa, tiba-tiba Barat, Vilaiti, dan beberapa orang lainnya keluar dari lift bawah tanah. Betapa bahagianya Bu Bos, sehingga ia langsung lari dan memeluk Barat.
अब और लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी, आधी टनल धस चुकी है। चलो। जब भी शीशा देखता हूँ तो मेरी छोटी सी गुड़िया बाबूजी, मैं उसे अभी तक नहीं विलायती। तू ठीक पे ना विलायती, हैं? बस चाचा भारत मेरे लड़के बच गए। Esoknya saat pidato penghargaan, Bubos secara langsung menyatakan cintanya pada Barat. Dan saat makan, Barat pun menyatakan cintanya pada Bubos. Namun ia juga menjelaskan bahwa ia belum bisa menerima ajakan Bubos untuk menikah karena masih terikat janji pada ayahnya untuk menjaga seluruh keluarga hingga ayah dan adik perempuannya kembali. Mendengar hal itu, Bubos tidak keberatan untuk hidup dengannya tanpa menikah. Namun, Barat masih khawatir ibunya tidak mengizinkan karena keluarganya cenderung tradisional. Singkat cerita, di hari pernikahan adik Barat, Bubos datang dengan maksud menyatakan tujuannya di depan keluarga besar Barat untuk tinggal bersama tanpa menikah karena mereka saling mencintai. Mendengar hal tersebut, ibu Barat pun mengizinkan Bubos dan Barat untuk tinggal bersama meski tanpa menikah, dan berbahagialah mereka seketika itu. Suatu ketika, Barat memberikan Vilaiti bahwa ia diterima bekerja sebagai master station. Namun di waktu bersamaan, Barat melihat pamannya menjual toko bibinya. Padahal toko itulah satu-satunya harapan Barat untuk dapat melihat ayahnya lagi. Dari situlah Barat mengubur mimpinya menjadi master station dan bergabung ke kapal kargo untuk mendapat uang lebih banyak lagi untuk membeli kembali toko milik bibinya. Kapten kapal dibolehkan membawa istri dan anak dan putri kecil kapten yang bernama Mini, mengingatkan Barat pada adiknya Gudia. Itulah yang membuat Barat sangat dekat dengan Mini. Hingga suatu hari, perompak Somalia hampir membajak kapal di mana Barat dan Vilaiti bekerja. Namun pembajakan itu justru berakhir dengan damai atas negosiasi cerdas Barat kepada perompak. जी, नेल्सन मंडेला जी, friends, like brother. You love Amitabh Bachchan. I like Amitabh Bachchan. उस दिन मिखाइल हमारे साथ डिफिकल्ट ब्रदर I said sing. वापस लौटा दिए और हमने उसको शिप का आधा राशन दे दिया। जीती जा सकती है बड़ी से बड़ी लड़ाई, बातचीत, प्यार और Dari tahun ke tahun, India membuat kemajuan di setiap bidang. Salah satunya Zee TV, yang kebetulan berkat pengalaman kerjanya, Bubos menjadi kreatif director di sana. Selama 4 tahun mempresentasikan program terbarunya yang berjudul Aku dan Milikku, yang berkonsep untuk menyatukan keluarga yang terpisah sejak peristiwa tahun 1947 lalu, hasil program tersebut dapat persetujuan dari atasan. Program tersebut berjalan sesuai rencana, termasuk menampilkan Barat yang mencari ayah serta adiknya. Tak disangka, pada hari ke-55, akhirnya seorang wanita dari London menghubungi Zee TV untuk berbicara pada Barat. Dari monitor, mereka bertatap dan saling menceritakan apa yang diingat dan dialami saat peristiwa itu terjadi. Dan ternyata memang wanita itulah Gudia, yang sejak peristiwa tahun 1947 dari panti asuhan, dia diadopsi dan kemudian tinggal di London. Tangis haru seketika pecah di dalam studio, dan semua penonton pun ikut terbawa suasana mengharukan itu. Esoknya Gudia bersama suami dan anaknya tiba di India, dan sambutan keluarga begitu hangat. Scene kembali ke stasiun Atari, di mana kereta sedang melintas, dan saat itu juga Barat berlari sambil memotong kue ulang tahun yang diiringi Bubos dan keluarganya. आ गए लंदन। उन्होंने मेरा नाम मेहर, मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे मीरपुर के एक यतीम खाने से गोद लिया था। और हम यहाँ घूमने नहीं आए। मेरा हाथ छोड़ना मत, ये कोई मेला नहीं है। और मेरे भाई ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। और कान के पीछे एक दिल है।
उस दिन आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया था भैया? हाथ पकड़ के रखा मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। बीमार है। वो शायद कभी इसलिए नहीं रोई कि कहीं उनके बच्चे को जिंदगी। Beberapa hari kemudian, Barat mulai merelakan toko bibinya yang akan diubah menjadi mall karena ia sadar bahwa ayahnya tak akan pernah kembali. Setelah itu, Barat dan Bu Bos pun resmi menikah setelah puluhan tahun hidup bersama. Kemudian, film pun berakhir.